Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 F3 yang beranggotakan saya Fadiatul Husna, saya Saskia Nabila Putri, saya Aisyah Askia, saya dari Citra Aulia, saya Keisha Zamatul Khaira. Apa kegiatan utama yang dilakukan di pondok pesantren setiap hari? Kegiatan utama yang dilakukan di pondok pesantren setiap hari yaitu adalah proses belajar mengajar yang dimulai jam 7 pagi. Para santri atau siswa-siswi sudah berada di dalam masjid. Mereka melaksanakan kegiatan tahfiz. Kemudian jam 8 itu melaksanakan sholat duha, jam 8:10 masuk kelas, itu melaksanakan PBM sampai jam 10.25. Jam 10.25 istirahat sampai jam 11, jam 11 ulang PBM kembali. Kemudian jam 12 itu bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah itu melaksanakan kegiatan muhadarah sampai jam 2. Jam 2 itu kegiatan belajar mengajar lagi sampai jam 3. Jam 3 pulang. Baik, pertanyaan kedua yaitu siapa yang memimpin dan membimbing para santri di pondok pesantren? Kalau pimpinan pondok pesantren itu namanya adalah Ustadz DRS Gustiar. Kemudian kalau yang membimbing para santri di pondok pesantren yaitu Mas ini adalah para ustadz dan ustazah yang mengajar di pondok pesantren ini. Pertanyaan ketiga, kapan biasanya santri mulai dan selesai mengikuti kegiatan belajar di pondok pesantren? Ini sebenarnya tadi sudah ada ya dijawab pada pertanyaan pertama. Mulai belajar jam 7, itu sudah mulai belajar jam 7 pagi sampai jam 15:10 atau jam 3:10 sore. Dan pertanyaan keempat, di mana pondok pesantren ini didirikan? Di mana didirikan pondok pesantren ya pertanyaannya. Pondok pesantren ini berdiri di sini, Jorong Kubang 2 Peto Panjang, Bukit Batu Kabupaten Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Dan pertanyaan kelima, mengapa banyak orang tua memilih memasukkan anaknya ke pondok pesantren? Dilihat dari hasil pengalaman selama ini, orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren agar anak mereka itu lebih mendalami pengetahuan agama atau supaya seimbang pengetahuan agamanya dengan pengetahuan umumnya. Yang keenam, bagaimana sistem pendidikan di pondok pesantren berbeda dari sekolah umum? Kalau sistemnya ini kurikulum lah di sini ya. Kurikulum di pondok pesantren ini ada 3. Yang pertama ada namanya kurikulum pondok pesantren. Itu belajar kepesantrenan. Di sana belajar kitab-kitab. Kemudian ada lagi kurikulum Diknas, namanya kurikulum Diknas, itu sama dengan sekolah umum atau SMP. Terus yang ketiga itu ada kurikulum Kementerian Agama. Yang kurikulum Kementerian Agama ini antaranya mata pelajarannya adalah ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, ditambah dengan bahasa Arab. Itu bedanya dengan sekolah SMP. Kalau di SMP yang ada hanya PAI saja, Pendidikan Agama Islam. Terus kelebihannya di pondok ini yang belajar ke pondok
kurikulum pondok pesantren. Di sini ada kitab-kitabnya, ada namanya, ada fikah, tarikh, nahwu, saraf, apalagi itu ya, dan yang lain-lainnya. Jadi takhasus di sini adalah tahfiz Al-Quran. Itu yang membedakannya dengan pendidikan atau sekolah umum atau SMP. Nomor 7, apa nilai-nilai utama yang diajarkan di pondok pesantren ini? Nilai utama itu memang menanamkan akidah, kemudian pembiasaan beribadah, kemudian akhlak. Jadi akidah, ibadah, dan akhlak. Siapa yang membuat tanggung jawab mengatur kegiatan keagamaan di pondok pesantren ini? Semuanya bertanggung jawab di sini. Tentu yang bertanggung jawab secara utama atau khusus itu adalah kepala pimpinan pondok pesantren, kemudian kepala madrasah, dan semua ustazahnya dan semua santrinya yang belajar di sini harus bertanggung jawab tentang pelaksanaan pembelajaran atau proses pendidikan di pondok pesantren ini. Mengapa kehidupan di pondok pesantren dikenal dengan kedisiplinannya? Maksudnya apa ini kehidupan di pondok pesantren dikenal dengan kedisiplinan? Lebih dikenal dengan kedisiplinan. Ya, sebenarnya bukan hanya di pondok pesantren ya yang dikenal dengan kedisiplinan. Ini yang utama sekali karena pondok pesantren ini adalah pendidikan agama, jadi masalah disiplin ini itu ini bingung Bu. Coba